Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Kita berjumpa lagi di mata kuliah konsep dasar pemrograman. Ini adalah mata kuliah di semester 1, ya, sebagai pengantar Anda untuk memasuki dunia pemrograman, ya, dunia coding. Nah, di hari ini kita memasuki minggu ke-6 materi kita, yaitu untuk hari ini adalah operator, statement, dan ekspresi. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal-hal yang nanti akan membentuk di dalam pemrograman, ya, adanya operator, statement, dan ekspresi. Ini akan kita bahas satu persatu nanti, apa itu operator, apa statement, dan apa itu ekspresi. Oke, nah tujuan pembelajaran, ya, yang pertama memahami ada operator apa saja di dalam pemrograman, gitu ya. Sebenarnya operator itu ada apa saja, apa bentuknya, gitu ya. Kemudian memahami apa itu statement dan bagaimana pembuatannya, ya, pembentukannya. Terus apa itu ekspresi, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa membedakan antara statement dan ekspresi, ya. Ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, kita masuk ke operator, ya. Kita masuk ke operator. Apa itu operator? Jadi fungsi yang beroperasi di konstanta. Jadi operator itu adalah sebuah fungsi, ya. Fungsi itu beroperasi di sebuah konstanta. Kemarin kita sudah membahas apa itu konstanta, apa itu variabel, gitu kan, apa itu data. Nah, jadi di sini antara yang beroperasi di konstanta, beroperasi di variabel, dan nilai yang akan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, jadi dengan adanya operator ini, ya, nanti dia akan mengoperasikan, ya, akan beroperasi terhadap konstanta, variabel ataupun nilai-nilai yang lain, ya, akan dioperasi, diproses sehingga akan menghasilkan nilai yang baru dengan adanya operator ini. Ya, operator. Kalau dari katanya itu kan operator berarti yang mengoperasikan, gitu kan. Berarti di situ terjadi ada sebuah operasi. Nah, atau terjadi sebuah operasi, yang dioperasi apa? Ada konstanta, ada variabel, ada nilai. Nah, yang mengoperasikan itu namanya operator, ya. Nah, maka dialah nanti yang akan menghasilkan nilai yang baru. Nah, disebutkan juga operator adalah simbol yang kita gunakan untuk memerintahkan compiler untuk melakukan operasi tertentu pada dua buah objek. Nah, jadi artinya operator itu berupa simbol, ya, karena kita belajar bahasa pemrograman semuanya adalah berupa simbol-simbol, gitu kan. Simbol yang membentuk sintaks, simbol yang membentuk variabel, simbol yang membentuk konstanta, gitu ya. Nah, ini simbol untuk operator. Jadi nanti operator itu simbolnya berbeda-beda sesuai fungsinya, karena operator tadi adalah sebuah fungsi, gitu ya, yang akan melakukan operasi tertentu terhadap dua buah objek. Nah, ada dua buah objek nanti akan dioperasikan oleh operator, akan diproses oleh operator. Operasi yang dimaksud itu bisa berupa operasi matematik. Nah, operasi matematik itu bisa tambah, kurang, kali, bagi, gitu kan. Operasi relasional. Relasional itu apa tadi? Sebelumnya kita sudah belajar relasional, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, gitu ya. Ataupun operasi logika, ya, and or not, gitu ya. Nah, itu operasi yang dimaksudkan, bisa dalam bentuk operasi-operasi tersebut. Nah, operator dibedakan tingkatan presidennya, nah, ya. Jadi nanti kalau sebenarnya setelah mengenal simbol-simbol dari operator, maka nanti sebenarnya operator-operator tersebut beda tingkatan presidennya. Artinya kayak contohnya di sini ada A sama dengan 3 ditambah 2 dikali 4. Di sini yang menjadi operator adalah tambah sama kali. Nah, tingkatan presidennya artinya tingkatan yang paling kuat yang harus dikerjakan dulu operator yang mana, gitu ya. Nah, di sini kalau A tambah 2 kali 4, ini hasilnya 11 yang hasil yang benar. Artinya di sini 2 dikali 4 dulu yang dikerjakan, ya kan?
2 dikali 4 sama dengan 8, baru ditambahkan dengan 3. Ya, karena presiden antara tambah sama kali itu lebih tinggi, tingkatannya lebih tinggi kali, maka dia kali duluan yang dikerjakan. Ya, baru terakhirnya ditambah. Karena kalau kita tambahkan dulu hasilnya berbeda. 3 ditambah 2, 5 kali 4, 20 jadinya. Nah, itu kalau tidak ada kurung berarti dia harus memperhatikan benar tingkatan preseden dari operator tersebut. Ya, ini yang perlu hati-hati kalau tidak ada kurungnya. Kalau ada kurung, otomatis ya kurung duluan yang dikerjakan tentunya ya. Tuh. Itu mengenai operator. Nah, sebenarnya operator itu ada bermacam-macam ya. Nah, tapi yang paling umum digunakan operator itu ada 5 di sini. Ada operator aritmetik ya. Tadi sudah saya sebutkan operator aritmetik itu operasinya ada tambah, kurang, kali, bagi. Ya. Tambah, kurang, kali, bagi. Nanti ada simbolnya masing-masing. Terus yang kedua ada operator penugasan atau assignment. Simbolnya dengan sama dengan operator increment, decrement, penambahan secara berurutan, beraturan, dan pengurangan secara beraturan. Ada operator pembanding atau juga sering disebut dengan operator relational operator. Nah, lebih kecil lebih besar, lebih kecil sama dengan, besar sama dengan atau tidak sama dengan. Itu simbol secara umumnya ya. Terus yang kelima ada operator logika. And, or, not, X, or gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama operator aritmatika. Operator ini saya kira sudah sering digunakan gitu ya. Kalian juga sudah sering menggunakan operator ini. Operator aritmetik ya, tambah kurang kali bagi mudahnya itu kan. Nah, jadi tergolong operator binary ya. Kenapa dikatakan operator binary? Karena dia bekerja minimal harus ada 2 objek, ada 2 nilai yang dia operasikan. Ya, kali tambah sisa pembagian itu simbolnya persen. Jadi simbol persen ini yang merupakan simbol sisa pembagian. Ya, merupakan simbol sisa pembagian. Atau sering juga disebut dengan mod, ya, mod. Plus penjumlahan minus pengurangan. Nah, ini contohnya. 4 dikali 5, 8 dibagi 2, 5 dibagi 2, sisanya berapa? Nah, sisa pembagian antara 5 dengan 2. Jadi yang cari itu sisanya, bukan hasil pembagiannya ya, harus hati-hati. Terus 7 tambah 2, 6 dikurang 2, dan seterusnya. Ya, ini contoh operator aritmetik. Nah, yang tadi adalah operator yang tergolong operator binary gitu ya, karena ada dua nilai yang dioperasikan. Nah, ini sedangkan yang ini adalah operator yang tergolong unary operator unary. Karena apa? Karena dia cukup satu nilai yang diproses ya. Jadi plus minus ya. Jadi contohnya adalah minus 4 plus 6 gitu ya. Ini disebut dengan contoh operator unary ya. Nah, terus ada juga operator pemberi nilai. Nah, operator pemberi nilai. Jadi di sini sebenarnya kali sama dengan ya. Ini nanti adalah sebuah perkalian ya dengan nilai tertentu ya. Jadi sebenarnya ya kali bagi sisa bagi tambah kurang gitu ya. Ini operator namanya operator pemberi nilai, dia yang akan memberikan nilai. Nah, tadi contohnya operator increment decrement. Jadi beberapa bahasa pemrograman itu menyediakan operator penambah dan pengurang secara otomatis. Begitu dia dilewatkan, dibaca, maka dia akan bertambah secara berurutan, beraturan sesuai nilainya. Kalau tidak ada nilai yang disebutkan, itu artinya penambahan satu. Kayak misalkan X++. Berarti X ditambah 1, X min X dikurangi 1 gitu. Ya. Kemudian operator pembanding. Nah, ini adalah untuk membandingkan dua nilai atau ekspresi yang berbeda. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, ataupun lebih kecil sama dengan.
Ya. Ini untuk membandingkan antara dua nilai. Biasanya nanti dirangkai dengan perintah kondisi. If misalkan, if A sama dengan B, maka apa yang akan dilakukan? If A tidak sama dengan B, if A. Jadi di sini ya kita kalau dibuat variabelnya di sini bisa variabel A lebih besar B, A lebih kecil B, A lebih besar sama dengan B. Nah, ini operator ini menghasilkan nilai logika true atau false, ya. Ini menghasilkan nilai logika true atau false. Jadi logika yang dihasilkan itu nanti true atau false untuk operator pembanding, ya. Biasanya operator pembanding ini nanti akan mengikuti perintah if, perintah pengkondisian, dan juga perintah pengulangan nantinya, ya, untuk membuat kondisi. Ya, mungkin nanti ada contohnya. Nah, di sini perbedaan di dalam bahasa pemrograman, ya. Ya, karena kita belajar konsep pemrograman ini belum fokus ke satu bahasa pemrograman, maka di sini kita dikenalkan dari berbagai macam bahasa program. Ini kalau secara matematik tadi, ya, kalau secara matematik, ya, equality artinya persamaan, nah, itu dengan menggunakan simbolnya sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan. Nah, ini kan simbolnya kayak gini dulu kalau kita belajar matematika dulu kan, lebih kecil sama dengan, ya, atau tidak sama dengan, simbolnya kan begini. Nah, tetapi itu akan berbeda-beda, kemungkinan akan berbeda untuk bahasa program yang berbeda, gitu ya. Nah, Anda lihat di sini C atau C++ sama dengannya nggak cukup untuk dengan satu, tapi dengan dua sama dengan. Ini yang berbeda. Ini sama. Nah, ini berbeda. Ya, karena untuk mencari simbol seperti ini agak susah di komputer gitu kan. Maka untuk lebih besar sama dengan itu simbolnya ya dua, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, kalau tidak sama dengan, inequality, tidak sama dengan, ini dengan tanda seru sama dengan, ya. Atau sering kita membacanya not sama dengan. Nah, berbeda dengan Pascal ini. Kalau Pascal tidak sama dengannya bentuknya seperti ini. Kalau ini sama, ya. Tapi di Pascal cukup sama dengannya dengan satu, SQL juga satu untuk pengkondisian. Nah, ini sama. Ini sama, kalau ini SQL sama dengan Pascal sama. Untuk tidak sama dengannya adalah lebih besar, lebih kecil, lebih besar, gitu ya. Untuk bahasa pemrograman Perl, nah, ini bisa pakai simbol, bisa pakai simbol huruf gitu ya. X artinya equal, greater than, less than, or greater than. Ya. Greater than or equal gitu ya. Or less than, or apa ini? Not equal ya, tidak sama dengan. Kalau Java ini sama dengan C tadi ya, Java itu sama dengan C. Ya, sama dengan C, ini Java sama dengan C, sama di sini. Ini juga sama, ini semuanya mulai dari Java, Basic, Python sama. Nah, perbedaan di sama dengan, kalau Basic masih menggunakan sama dengan satu untuk pengkondisian nilainya. Ya, ini perbedaan dari beberapa bahasa pemrograman ini. Ya, ada bahasa pemrograman mulai dari Pascal, SQL, Perl, Java, Basic, dan Python. Ya, nih. Jadi masing-masing bahasa program itu kadang menggunakan simbol yang berbeda. Nah, ini yang perlu hati-hati nanti kalau kita sudah memasuki ke dunia coding ya, dunia bahasa pemrograman. Nah, yang berikutnya operator logika atau boolean. Jadi, operator logika atau boolean itu digunakan untuk membandingkan dua atau lebih ekspresi relasi dalam sebuah ekspresi logika. Hasil dari operator logika itu cuma ada dua, yaitu true atau false. Ya. Jadi di sini yang paling banyak digunakan operator logika itu cuma tiga, and, or, dan not. Ini simbolnya, simbol operatornya. And itu tanda dan dua kali, or itu tanda apa ini? Garis tegak dua kali juga. Nah, not tanda seru. Ini sebagai simbol not, ya. Tidak not ya, tidak ya.
Nah, ini juga perbedaan di beberapa bahasa pemrograman, kita lihat apakah berbeda. Nah, kalau SQL dan Pascal dia menggunakan huruf gitu ya. And or not, benar-benar ditulis dalam and or not. Tapi kalau C itu menggunakan simbol and or not-nya seperti ini. Nah, kalau di Perl Java itu n-nya cuma satu, bukan NN. Kalau ini kan n-nya double gitu ya. Ini n, sedangkan or-nya sama, not-nya sama. Di Wesek menggunakan and or not dengan menggunakan huruf. Nah, ini perbedaan dari beberapa bahasa pemrograman yang berbeda ya. Penggunaan operator logika ya, and or not-nya. Ini juga perlu hati-hati, apalagi kalau terkadang kalau orang yang belajar sudah beberapa bahasa program kadang sering lupa gitu ya. N-nya Pascal tuh, N-nya C itu sama enggak dengan N-nya Java gitu kan, sama enggak dengan N-nya Python gitu. Kadang-kadang terbolak dan terbalik ya. Nah, ini berhubungan dengan logika, itu kita ada tabel logika ini perlu dipahami ya apabila kita nanti membuat kondisi logika yang lebih dari satu gitu ya. Karena tabel and dan or itu biasanya logikanya lebih dari satu. Ya. Nih, tetapi kata kunci yang harus kita pahami adalah tabel n hanya akan bernilai true jika keduanya true. Contohnya ini adalah tabel n yang true cuma satu di sini. Ya. True satu ini maksudnya gimana? Dia hanya akan bernilai true jika kondisi pertama true, kondisi kedua juga true. Ya kan? Kalau true sama false, dia false. False sama true, dia menjadikan false. False sama false, ya false. Jadi dia hanya akan bernilai true jika kedua kondisinya bernilai true. Berbeda dengan tabel OR. Tabel OR kebalikannya, dia hanya akan bernilai false jika keduanya bernilai false, kedua kondisi bernilai false. Kita lihat di sini, ya, dia akan bernilai false di sini karena kondisi pertama false, kondisi kedua false. Selebihnya menjadi true semua. True or true, true. True or false, true. False or true, true. False or false, baru terjadi false. Gitu ya. Ini tabel logika. Ini tabel logika perlu dipahami karena ini nanti membangun logika pada saat kita mengerjakan program gitu ya. Jadi kalau ada 2 kondisi, 3 kondisi itu Anda harus paham dia akan menghasilkan nilai true atau false, harus paham alurnya. Ya, jika saya sehat, kondisi pertama sehat, kondisi kedua ada kelas gitu kan, kondisi ketiga tidak hujan. Nah, ada 3 kondisi. Nah, maka saya akan masuk kuliah gitu kan. Ada kelas, badan sehat, ada kelas atau ada jadwal, tidak hujan. Nah, ini kalau pakai tabel logika, ini harus true semua baru dia masuk kuliah gitu kan. Nah, itu nanti implementasinya di dalam program ya. Oke. Nah, kita masuk statement. Apa itu statement? Ini kita sudah mulai masuk statement di dalam coding program ya. Statement itu adalah unit sintak pada bahasa pemrograman yang menyatakan aksi atau tugas untuk dilakukan. Nah, statement itu aksi atau tugas yang akan dilakukan. Contoh di sini ada var x sama dengan 1. Ini bahasa apa ya? Bahasa program apa ini? Kalau var itu biasanya Pascal gitu ya. X sama dengan 1. Itu statement untuk membuat variabel x dan memberi nilai dengan 1. Terus print hello world. Nah, ini juga statement untuk menampilkan teks ke layar. Jadi statement di sini adalah menyatakan aksi atau tugas. Aksi atau tugas gitu ya. Statement. Jadi ya kalimat lengkap biasanya juga terhubung dengan perintah sintak bahasa pemrograman itu biasanya masuk di statement. Nah, kalau ekspresi apa ekspresi? Ekspresi adalah entitas sintak pada bahasa pemrograman yang menghasilkan sebuah nilai. Ekspresi itu menghasilkan sebuah nilai baru ya. Biasanya ekspresi terdiri dari konstanta, variabel, fungsi dan operator. Ini ekspresi. Sebagai contohnya di sini x plus 1. Ya,
X adalah variabel, 1 itu konstanta, plus itu operator aritmetik, gitu kan. Maka biasanya terdiri dari itu menjadi sebuah ekspresi. Ekspresi menjumlahkan X dengan 1. 3 kali 3, ekspresi mengalihkan antara 3 dengan 3. SQRT 25, ekspresi untuk menghitung akar kuadrat dari 25, akar 25. Ya, ekspresi. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan menghasilkan nilai baru. X plus 1 hasilnya berapa? Tergantung nilai X-nya nanti berapa gitu kan. Kalau nilai X-nya tadinya 5 plus 1 berarti akan jadi 6. 3 kali 3 9. SQRT 25 5 gitu ya. Akar 25 berarti kan 5. Nah, ya. Bisa dipahami? Jadi saya ulang lagi, statement adalah aksi, tugas melakukan sesuatu gitu ya. Sedangkan kalau ekspresi adalah menghasilkan sebuah nilai baru. Nah, ya, ada hasilnya, menghasilkan suatu nilai itu ekspresi. Nah, maka sehingga di sini disimbolkan statement kuncinya untuk membedakan antara statement dan ekspresi. Statement itu melakukan tugas tertentu. Ya, makanya statement itu berhubungan biasanya dengan sintak gitu kan. Tadi ada print gitu ya. Sedangkan ekspresi itu menghasilkan nilai, biasanya berupa operasi. Makanya ekspresi tadi dia biasanya tersusun dari operator, konstanta, variabel gitu ya. Itu mengenai ekspresi. Saya kira jelas ya perbedaan antara statement dan ekspresi. Coba perhatikan kode berikut. Ini ada kode var x sama dengan 4 plus 2 gitu ya. Ini kalau melihat bahasanya ini bahasa Pascal gitu. Karena yang mendeklarasikan variabel itu ada bagian tersendiri yaitu bagian var. Mungkin bisa bisa Pascal, bisa juga sebenarnya ada deklarasinya tersendiri, itu ada Java gitu ya. Nah, jadi termasuk statement atau ekspresi menurut Anda? Nah, coba Anda ingat-ingat ini. Anda bayangkan apa yang sudah kita bahas tadi. Kalau ada X sama dengan 4 plus 2. Ya, termasuk statement atau ekspresi. Statement adalah melaksanakan tugas, ya kan? Ekspresi menghasilkan nilai. Oke, sudah simpan jawaban Anda. Nah, jika jawaban Anda adalah kalimat tersebut adalah statement, berarti Anda benar. Enggak ini yang menjawab statement ya. Tapi kalau jawaban Anda adalah ekspresi, juga benar. Go. Kenapa? Kok bisa benar semuanya? Gitu ya. Kenapa kalimat tadi, pernyataan tadi disebut statement dan juga disebut ekspresi? Ya, kita lihat karena di dalam ini ekspresi juga bisa dikatakan statement juga bisa ya, karena kode tersebut merupakan statement yang di dalamnya terdapat ekspresi. Kenapa dia disebut statement? Karena dia melakukan tugas tertentu, yaitu melakukan tugas X sama dengan 4 plus 2. Ya, statement dengan ada yang sama dengan artinya menyatakan statement. Sedangkan ekspresi ada 4 plus 2 menghasilkan nilai baru. Kan menghasilkan sebuah nilai 4 plus 2 ya. Jadi jawabannya tadi benar semua ya, boleh bisa statement, bisa ekspresi. Nah, masih dalam statement ya, kalimat di atas adalah statement untuk membuat variabel X ya. Statement untuk membuat variabel X, yaitu yang kemudian diberi nilai 4 ditambah 2. Nah, sedangkan 4 plus 2-nya adalah sebuah ekspresi yang menghasilkan nilai 6. Nah, ini kalau kita pecah dari kode tadi ya. Nah, sekarang apa tambah bingung? Kalau tambah bingung ya, ini cara membedakannya. Jadi sebenarnya tadi sudah disebutkan kuncinya ya. Intinya ekspresi itu menghasilkan nilai. Nah, ya, sedangkan statement mengerjakan sesuatu. Ya. Cara gampang membedakannya adalah dengan operator pengisian atau sama dengan. Ya, pengisian atau sama dengan. Jadi kalau ada sama dengan berarti sebuah statement gitu ya. Apabila ia bisa disimpan dalam variabel, maka ia termasuk ekspresi.
jika bisa disimpan dalam variabel. Disebut ekspresi. Dan tadi 4 ditambah 2 bisa disimpan di variabel X gitu kan. Berarti dia 4 sama 4 plus 2-nya yang ekspresi karena dia bisa disimpan. Tetapi kalau tidak bisa, maka ia merupakan statement. Oke, bisa dipahami? Nah, sebagai tugas ini untuk pendalaman materi agar Anda lebih paham lagi, coba buat contoh penggunaan operator perbandingan ya, minimal 3 operator. Kita tadi sudah membahas ada operator perbandingan, operator logika, ada operator aritmetik. Nah, coba buat contoh sebuah operator perbandingan. Dari salah satu contoh di atas, sebutkan mana yang termasuk statement dan mana yang termasuk ekspresi. Nah, jadi Anda jelaskan nanti di jawaban Anda. Anda buat 3 contoh operator perbandingan, kemudian jelaskan mana yang termasuk statement dan mana yang termasuk ekspresi. Oke, ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Di sini dari materi ada site player, ya, petani kode, ya, untuk membedakan statement dan ekspresi. Oke, untuk materi kita pada hari ini ya cukup ya. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kita masih ada waktu. Silahkan untuk mungkin masih ada yang bingung dan mau kita diskusikan, saya persilahkan. Jika tidak ada, maka untuk pertemuan kali ini ya saya akhiri. Akhirul salam, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.